Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama Hadi Santoso. Beliau adalah guru di SDN 3 Baru Utara. Assalamualaikum Pak Hadi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi supervisi kelas, dilakukan supervisi. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Hadi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada proses observasi nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan cacah 2 angka secara berkolom dengan tanpa teknik menyimpan dengan benar. Kedua, mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan cacah 2 angka secara berkolom dengan teknik penyimpanan dengan benar. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mampu menjelaskan operasi penjumlahan dengan tanpa teknik penyimpanan dan teknik penyimpanan. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu menentukan hasil penjumlahan, menuliskan kalimat matematika yang sesuai dengan model konkret atau gambar penjumlahan. Gambar penjumlahan adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning, atau disingkat dengan PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kelas? Untuk media pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh operasi penjumlahan, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian selain media PowerPoint dan juga laptop. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya pada hari Rabu di jam pertama di praktikan saya ada jadwalnya. Oke, jadi nanti hari Rabu depan di kelas 3 jam pertama akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah,
nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah dipersiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan observasi kelas hari Rabu depannya, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, ya, sudah pada makan semua? Baik. Pada pagi hari ini, sebelum Bapak mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak mau bertanya, siapa ini temanmu yang tidak masuk sekolah? Ujang. Oke, ya. Kira-kira kemana Ujang? Isinya kira-kira masih sakit ya. Mari kita doakan sama-sama teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Yang masih dalam perjalanan jauh, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Pada media, Bapak minta untuk memimpin doa di sini. Ya. Tolong semuanya berdoa dengan baik. Berdoa kita nyanyi dulu semuanya. Semuanya tangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu meminta kalian semua tolong pada pagi hari ini tuliskan perasaanmu pada lembar kertas ini. Nanti di situ kamu tuliskan perasaan pada pagi hari ini, senangkah, gembirakah, sedihkah, bahagia. Paham? Paham ya, silakan nanti isi ya. Ya, tolong Nabila, kamu bacakan. Ya, ya. Kamu bacakan itu, kamu baca. Kamu baca itu. Itu mulai atas, baca. Senang. Ya, ada keras. Baca keras. Senang. Bahagia. Bahagia. Senang. Gembira. Senang dan gembira. Senang. Bahagia. Senang. Senang. Bahagia. Senang. Gembira. Pada pagi hari ini, sebelum belajar kita mulai, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, semua berdiri. Terima kasih. Untuk silahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menghitung bilangan cacah sampai 1000. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya terlebih dahulu bertanya, apakah bilangan cacah itu? Siapa yang tahu? Apakah bilangan cacah itu? Nera, apa? Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari angka. Kalau bilangan asli, bilangan mengingatkan pelajaran kita yang kemarin tentang perkalian. Bapak sudah mengajari bagaimana cara kita menghitung perkalian kalau angka 6 sampai 10 kita bisa menghitung pakai jari tangan. 6, 7, sisanya dikalikan. 2 kali 3 berapa? 6. Lipatannya berapa? 5, berarti 50. Ya, baik kan? Nah, dan seterusnya. Tapi cuma 6 sampai 10. Ya, kata. Oke, untuk materi pada pagi hari ini, anak-anak Bapak minta untuk menyimak video, ya. Oke, mari kita simak video bersama-sama penjelasan tentang penjumlahan bilangan cacah sampai 100.
Ayo mengingat, ingatkah kalian tentang menjumlahkan 2 bilangan cerdas sampai 20 seperti yang kalian pelajari di kelas 2? Ayo mengamati di perpustakaan sekolah terdapat 2 buku matematika dan 16 buku bahasa Indonesia. Terdapat juga 10 buku yang ada di tab perpustakaan. Nah, kalian bisa menjumlahkan 23 dan 16 berapa hasilnya. Ada berbagai cara untuk melakukan operasi penjumlahan. Pertama yaitu cara susun pendek tanpa menyimpan. Gunakan bilangan 23 dan 16 ke dalam tabel nilai dapat berikut ini, di mana 23 ada 2 puluhan dan 3 satuan, serta 16 ada 1 puluhan dan 6 satuan. Kemudian digabungkan. Setelah digabungkan kita mendapatkan 3 puluhan dan 9 satuan. Atau bisa juga dengan cara bersusun bilangan dengan mendapatkan bilangan puluhan mulus dengan puluhan dan satuan mulus pula dengan satuan. Lalu jumlahkan yang satuannya terlebih dahulu, baru kita jumlahkan yang puluhannya. Jika satuan menunjukkan hasilnya 9, puluhan jumlahkan hasilnya 3. 23 ditambah 16 adalah 39. Lanjut cara kedua, cara susun panjang. Susun bilangan sesuai dengan nilai tambahnya serta gunakan dalam bentuk puluhan. 23 diubahkan menjadi 20 ditambah 3 dan 16 diubahkan menjadi 10 ditambah 6. Jumlahkan bilangan sesuai dengan nilai tambahnya. Lalu kita gunakan kepuluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya, dimana 1 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Jadi 48 ditambah 16 adalah 24. Bagaimana dengan cara susun panjang bilangan ini? Pertama kita mulaikan 48 itu 40 ditambah 8, 15 itu 10 ditambah. Ya, demikian tadi setelah kita amati bersama-sama. Selanjutnya Bapak sebelum memberi tugas sama kamu, Bapak jelaskan terlebih dahulu yang mana tadi kita telah menyimak bagaimana cara penjumlahan dengan memakai 2 metode atau 2 cara. Yang pertama cara apa? Cara susun panjang. Susun panjang. Yang kedua susun pendek. Oke, selanjutnya mari kita lakukan teknis stop. Bapak minta kepada anak-anak Bapak tolong duduk dengan rileks. Semua duduk dengan santai. Bebas, lepaskan semua beban pikiran anak-anak. Dan duduk dengan santai. Ikuti panduan Bapak. Sudah? Silakan ambil napas lewat hidung pelan-pelan, santai, rileks. Keluarkan lewat. Ambil napas lewat hidung, santai, rileks, bebas, rasakan. Keluarkan lewat mulut. Silakan. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Ya, itu nomor 1 kamu jumlahkan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, Widya, kerjakan. Dibantu dengan Esa.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin. Sebelah kiri saya Nabila. Sebelah kiri situ ada Yaya. Sebelah kiri lagi ada Naila. Di 17 tambah 13 sama dengan 83. Oleh 61 tambah 37 sama dengan 98. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, ya silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, David, Nafis. Ayo maju. Oke, terima kasih ya. Mari kita sama-sama melakukan penyemangat belajar. Halo. Hai. Tetap semangat. Ayo kita nyanyikan Kalau Kau Suka Hati sama-sama. 1, 2, 3. Kita menghitung menjumlah bilangan cacat sampai 100. Nah, jadi anak-anak kesehariannya bisa mempraktekkan. Contohnya, kamu tadi dari rumah disangui orang tua enggak? Sangui, ada 10.000. Nah, kamu belanja, ada yang nukar pentol, ada yang nukar cilok, ya. Misalkan kamu nukar cilok 2.000, nukar pentol 2.000, nukar es 1.000. Nah, berapa jumlahnya tadi? 5.000. Nah, itu. Jadi kita belajar berhitung ini bisa kita terapkan untuk sehari-hari. Oke? Sekali lagi sebelum Bapak akhiri, ada yang mau bertanya? Ada nggak? Nah, dari pelajaran tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam penjumlahan itu ada dengan 2 cara. Cara apa tadi? Cara panjang dan cara pendek. Dengan cara menyimpan dan cara tidak menyimpan. Nah, dari kedua cara ini mana yang kamu yang kamu kuasai, mana yang kamu pahami, silahkan dipakai. Hasilnya nanti baik cara panjang maupun cara pendek, nanti hasil akhirnya itu sama. Paham? Oke, baik. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama. Sebelum diakhiri, mari kita membacakan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian tadi pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. CGP angkatan 11, percakapan pasca observasi dengan Santoso sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya
bagaimana proses observasi tersebut di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak, perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, awalnya saya merasa tanggung karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan atau langkah-langkah yang atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk ayat pengembangan mungkin dari ayat pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan dia bisa memahami tentang penjumlahan bilangan cacat dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Kemudian teknik penyimpanan dan teknik tidak menyimpan tentang penjumlahan. Sedangkan keterampilan yaitu murid dapat menjumlah, memvisualisasikan bilangan cacat dengan teknik menyimpan dan tidak menyimpan, gitu Pak. Jadi area yang berkaitan dengan pengetahuan keterampilan, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, namun masih ada kurang-kurang yang perlu diperbaiki Pak. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan bala. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain. Juga yang masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, begitu Pak. Kurang aktif ya. Mungkin hanya mengandalkan teman Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat di dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Kemudian saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Harus seperti apa begitu Pak? Baik, itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saat nanti proses belajar ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik, dan ada yang menggunakan gaya belajar auditori. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan konsep-konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Realisasikan atau tidak kira-kira? Waktunya tepatnya belum saya tentukan. Ya, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Nanti di awal semester kedua ya Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan.